Shalom Amang Inang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Demikian juga jemaat yang mengikuti kebaktian secara online. Kami mengucapkan selamat beribadah untuk kita. Teristimewa juga bagi jemaat Tuhan yang baru kali ini mengikuti ibadah di HKBP Bandung. Atas nama Parhalado, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta atau Minggu Turunnya Roh Kudus dengan topik Terimalah Roh Kudus atau dalam bahasa Batak, Jakon ma tondi porbadia. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 103 ayat 1 sampai dengan 3. Di ayat 3 kita sama-sama berdiri. Tuhan
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta pertama yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin.
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pekasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Pentakosta pertama, yaitu dari kitab 1 Samuel 10 ayat 6 sampai dengan 13, kita baca secara responsoria. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu, dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya mereka berperibahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi?
Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat, kemudian Korlansia. Shalom. Horas Amanginang. Horas. Kami akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini, yaitu Minggu Pentakosta 1 atau Pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus, tanggal 28 Mei 2023 pukul 10 WIB. Poin pertama, jadwal pertanggungan daerah. Rabu, tanggal 31 Mei 2023 pukul 18 WIB. Nomor 1, daerah D1 Riau Patra Komala. Keluarga Bapak Wesley Simangungsong, Ibu Rospita Borusimanyutak, alamat Jalan Bengawan nomor 35. Nomor 2, daerah D3 Dago. Keluarga Bapak Edison Siregar, Ibu Doktoranda Interlerki Purunapitipulu, alamat Jalan Tubagus Ismail 60, Komplek Alamanda C17. Nomor 3, daerah D8 Bypass Timur. Keluarga Nyonya Tiambun Dermina Simamora Boru Manalo. Alamat Jalan Puskesmas nomor 142. Poin 2, peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta 1. Hari ini, Minggu tanggal 28 Mei 2023 adalah pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta 1. 2. Besok, hari Senin tanggal 29 Mei 2023 akan diadakan pesta kedua peringatan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta 2, masuk pukul 18 WIB, bertempat di gereja. Diharapkan agar jemaat dapat mengikuti kebaktian tersebut. Poin 03, pelantikan Panitia Pesta Huria 2 HKBP Bandung tahun 2023. Pada kebaktian pukul 10 WIB hari ini akan diadakan pelantikan Panitia Pesta Huria 2 HKBP Bandung tahun 2023. Susunan panitia dapat dibaca pada warta jemaat.
rapat Panitia Huria II HKBP Bandung. Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, pukul 19.45 WIB bertempat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan akan diadakan rapat Panitia Pesta Huria II HKBP Bandung. Dimohon kepada panitia yang telah terpilih agar mengikuti rapat tersebut. Poin 4. Persembahan sosial gereja. Pada kebaktian Minggu hari ini, tanggal 28 Mei 2023, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Hesti Karo-Karo Boru Marpaung dari Jemaat Daerah D4 Sarbuncit, sehubungan dengan Bapak Santos Karo-Karo yang telah meninggal dunia di waktu yang lalu. Poin 05. Baptisan Kudus. Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pada kebaktian pukul 10 WIB akan diadakan baptisan kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anak untuk baptisan kudus agar menghubungi Sintua daerah masing-masing. Formulir pendaftaran dapat diambil di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan setelah selesai kebaktian atau di kantor gereja pada saat hari kerja. Bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya diadakan pada hari Kamis 8 Juni 2023 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Poin 06. Kunjungan gerejawi. Hari Minggu yang akan datang 4 Juni 2023, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari HKBP Betania Ranca Ekek Resort Bandung Riau Marta Dinata. Kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop untuk pembangunan gereja HKBP Betania Ranca Ekek. Poin 07. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa altar warna merah dari keluarga Bapak Polin Sitorus, Ibu Dince Borsinaga. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan memberkati. Poin 08. Libur nasional. Hari lahir Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, kantor gereja akan tutup sehubungan hari lahir Pancasila yang merupakan hari libur nasional. Sehubungan dengan itu, pertandingan daerah pada hari Kamis juga diliburkan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Amin.
Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 461 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Bereng
taki ring mihol budi haroromi molohoro dahi sarton diki dinihon matu awona bini oton dini dewa taki. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah minggu kita saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20, dimulai dari ayat 19 sampai ayat 23. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus yang mengikuti ibadah di tengah-tengah gereja dan mengikuti ibadah melalui live streaming, jika kita membaca nats ini, kita melihat bagaimana perasaan rasa takut, putus harapan bagi para murid-murid Yesus setelah Yesus ditangkap, disalibkan atau dibunuh dan bangkit, membuat mereka menjadi takut. Dan dengan situasi yang demikian, perjalanan iman para murid-murid Yesus terus-menerus diuji. Seperti yang saya katakan tadi, mulai dari Yesus ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan, para murid-murid takut dan mereka berlari. Mereka bersembunyi dan menutup pintu persembunyian mereka rapat-rapat. Dengan keadaan yang demikian, dengan keadaan yang merasa takut, setelah Yesus ditangkap dan disalibkan, sementara kebangkitan Yesus juga masih diperdebatkan, dan sementara dari murid-murid Yesus masih ada yang ragu akan kebangkitan Yesus, tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka dan menyatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya bahwa damai sejahtera dapat menghilangkan rasa takut dari para murid-murid. Damai sejahtera dapat membangkitkan semangat baru bagi para murid-murid. Damai sejahtera itu menjadi suatu
kekuatan bagi para murid-murid sehingga mereka dapat bangkit kembali. Dan yang paling luar biasa, kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-muridnya bukan mau menegur sikap pengecut para murid-muridnya yang melarikan diri dan bersembunyi, bukan mau menegur sikap pengecut mereka karena murid-muridnya meninggalkan Yesus di kayu salib, tetapi tujuan Yesus bertemu dengan murid-muridnya memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu dari nats ini ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, bagi pengikut Kristus masa kini, untuk menghilangkan kekhawatiran, rasa takut, dia harus meyakini damai sejahtera dari Tuhan. Molodung adong ngulu namar damai sonang di ngulu ni na porsea, adong ma di ngulu ni semangat nai baru. Molodung mian ngulu namar damai sonang diaka na porseai, maka rasa takut kekhawatiran akan hilang dari dalam dirinya. Jadi orang yang selalu memikirkan rasa takut, kecurigaan dan lain sebagainya, di dalam hatinya belum hadir damai sejahtera dari Tuhan. Halak nasomian ngulu namar damai sonang di nguluna, murah-murah de marsahi, murah-murah pusing. Alaha di ngulunai dang adong nguluna damai doh nasonang. Sama seperti murid-murid Yesus, ketika damai sejahtera itu tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka takut, mereka bersembunyi di suatu rumah dan mengunci pintu rumah rapat-rapat. Sesungguhnya damai sejahtera itu tidak boleh dihalangi apapun. Damai sejahtera itu tidak boleh dibatasi oleh tembok, dikunci oleh gembok yang besar, karena damai sejahtera itu adalah kuasa dari Tuhan. Molo di rohania kasisiani dang adong beboi masuk jolma aingai tutup pitui. Alayalah hagugon ni Tuhan, hagugon ni Tod di boy masuk, sehingga rasa takut dari hidup mereka hilang. Rasa takut dari hidup mereka pergi dan memiliki semangat baru. Ketidakpercayaan akan kebangkitan Yesus dijawab. Keraguan-raguan akan kebangkitan Yesus dijawab. Dipatuduh tangan nai doh bugang nai. Oleh sebab itu yang pertama ini mari seluruh orang percaya harus menerima damai sejahtera dari Tuhan. Yang kedua, nats ini adalah suatu pengutusan bagi para murid-murid untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi keselamatan. Demikian juga bagi kita saat ini, sejatinya orang percaya masa kini harus benar-benar menjadi saksi Kristus, harus benar-benar menjadi saksi keselamatan yang telah diterima dari Tuhan. Artinya bahwa orang percaya masa kini, orang percaya saat ini diberi tugas mulia. Dan tugas mulia ini tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kebolehannya, tidak mengandalkan kehebatannya, tetapi tugas mulia itu mengandalkan Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap orang percaya.
Dengan kekuatan Roh Kudus kita harus terus-menerus mengabarkan, menyebarkan kabar baik, kabar keselamatan, bahwa dunia ini milik Tuhan dan dunia ini telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita orang percaya masa kini harus terus-menerus menyampaikan kabar baik untuk melawan dunia ini yang semakin hari semakin jahat. Untuk melawan dunia ini yang semakin hari semakin hidup dalam kegelapan. Menyampaikan, menjadi saksi Kristus, tidak dengan kekuatan, tetapi dengan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Artinya, Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita. Yang berikut pengutusan ini, tugas mulia ini bukan hanya kepada pendeta saja, bukan hanya kepada sintua, bukan hanya kepada pelayan di tengah-tengah gereja, tetapi kepada semua orang percaya di berbagai lini, di berbagai profesi, di berbagai kegiatan. Dia harus menjadi saksi Kristus dengan kekuatan Roh Kudus yang telah dia terima. Ito mah wala nakapagditay matusi unangin natong anok ko lapagditay matu surgo. Ito mah wala nakasitway matusi ninna barang doh ben ruas itu surgo wala nakasitway mah. Karena tugas mulia. Setiap orang yang melaksanakan tugas mulia itu akan menjadi pewaris surgawi. Setiap orang yang melakukan tugas mulianya sebagai pengikut Kristus, dia akan digaransi menerima warisan daripada Tuhan, yaitu hidup bersama Bapa di sorga. Jadi sudah itu hita ahp ulaut tak bamulu guru ibana pangajari jaksa hakim kadi udah betahe pengacara dokter polisi tentara ibu rumah tangga, sudah di berbagai lini dia harus menjadi saksi Kristus, dan itu bisa terlaksana ketika dia mau dituntun dan memakai Roh Kudus menjadi andalannya. Oleh sebab itu makna kenaikan Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya saat ini itu Dia memberi kuasa kepada kita. Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan dia menyatakan bahwa dia akan datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Damai sejahtera menghilangkan rasa takut. Ido naking edeni para rizuma do tahe. Basotik kamu natari seda sek gudak kamu. Nagudang dua risa manang naap senda perlu johudo nari jumatira nari juma do tahe. Nahudok sek gudak kamu para rizuma natari seda. Abe marede saotik kamu. Ale ngajakoi tulupulo teh tulupulo. Jalo lo do tumagos songoni uta wedde. Ta wedde mo naking. Lirik na. May do tabo lirik nai. Suarana petong do tabo. Posramo te. Kan itu. Otot diperbadiai sodangi rohanami do teh naking. Nah itu tadi patiur rohanami bi. Patiur. Artinya para Jumat tadi meminta Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupannya untuk menerangi kehidupannya. Menerangi kehidupannya sabwa asalam sada kuryami. Itu kan? Jadi kalau semua jemaat ini hidup dalam damai, gereja ini bersatu. Sesungguhnya yang paling enak dia didengar
menuan dame. Ang naking kan menuan dame barangnya sirakan. Au so hapal bu huingo naking edde munai. Menuan dame artinya menanam damai sejahtera. Memberikan hidup damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan. Besada dodo honudda. Diaminkan itu. Lagu pujian tadi harus diaminkan. Dan memang itu Roh Kudus harus menuntun hidup setiap orang percaya, sehingga hidup orang percaya ada dalam terang Kristus, sehingga gerejanya menjadi satu dan damai sejahtera selalu bertunas, bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Luar biasa. Naking kadaya dua naking ketulu aya ede munai. Murado mangapil ede kaina. Tulu ayat. Opat jadi naking ayat dua do naking iman damai. Betung siswa damai mati. Amin. Ikusuan dame di nguluni Huriana. Sangat luar biasa tadi pujiannya. Minta Roh Kudus, karena memang dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa hidup dalam terang Kristus. Kuasa rong colmai di hati urut di bana alai saherana merdalan di hahulumon. Sekitarnya terang tapi hatinya gelap. Kehidupan gereja adalah kehidupan yang diterangi oleh Kristus. Dan sesungguhnya seluruh jemaat masing-masing menyinari, memberikan sinar, percikan sinar. Jadi huriai ruasi ikon masing-masing memercikkan, melihat, memberikan sinarnya masing-masing. Sehingga gereja itu akan semakin hari semakin bersinar dia. Alai molo di bagasan hahulu modor ruasnai, nang pe di tonga-tongani huriai, boy do gabe holom huriai. Aidang sude ruas ni huriai mangalehok katiuronna, tetapi hidup dalam kegelapan. Dan ina Jumat akan menjadi garda terdepan untuk memberikan bahasa sinyupamu naso persiedamu. Amin itu namu tunggu gu IBP semangat mantokok kamu doba. Kan itu ina Jumat itu harus ikut serta menjadi garda terdepan, menerangi gerejanya pada masa kini. Amin. Ini ba nanti nangit deni lansia piati. Songon natumbel lansio mari minggu jam 10 na masih damu. Biasanya jam 7 do jadwal ate. Tapi luar biasa tadi marparangin adenggan. Jadi marparangin adenggan ini tidak bisa orang hidup dalam perilaku baik jika tidak dituntun oleh Roh Kudus. Perilaku baik itu tidak kekuatan manusia. Perilaku baik itu tidak kelihayan manusia dan kebolehan manusia, tetapi perilaku baik itu dituntun oleh Roh Kudus. Ketika dia berperilaku baik, itu Roma nakingatong, idapoto medeni panari Jumati. Dapoton hati uron padau hahulumon ini bana mulu naking parari Jumat didok tod di parbadia sodangi rohanami ro matung mulu lansia mamudai do dapot to ketiuroni inna lansia. Dan memang untuk hidup dalam terang harus dengan Roh Kudus. Marparangin adenggan di debata. Jalau nak kolat di hata. Itu teh. Nak kolat di hata tong. Unang marlia debata. Anggo hola kata doi marparangin adenggan gabe marlea do debata. Hidup bener naking uduk tu dia teh hidup tu dia duduk uduk ragu hamu ate te nasuduk do hamu tuduan naing
Itu. Memang orang yang taat kepada pimpinan itu harus dikuatkan oleh Roh Kudus. Karena manusia banyak, kadang orang begini, dang lo mau roh aku ulu aku ini, nah bisa. Asal lo mau rohana uluan ini ikut dituntun, harus dikuatkan oleh Roh Kudus. So nodok na terseda kan, tak sumani uluan nih, podo suman nih nak berbeda metong. Biar kamu krisis gereja itu, apalagi merebut kepemimpinan, wah susah. Uduk duluan. Orang yang taat kepada pimpinannya adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Dia percaya bahwa pimpinannya itu dipilih oleh Tuhan. Dia percaya bahwa pimpinannya adalah utusan Tuhan. Tidak persoalan kudus dengan tidak. Aigorrape pamiliton di debata. Itu dia. Bonana nang ujungna mabahen jadina. Artinya hidup orang percaya mulai dari awal sampai pada penghujungnya Tuhan yang menjadikan. Lausido di hamuna panitia nana yang silantiko non. Memang tahun ini kita ada 3 pesta ya. Ya rong do sahat tuau. Ayo namar pesta ina. Edang lah soram mar pesta niku. Ulu gabe hulan na hepe ngon angko ido honommu. Isi na sosonang rohana mar pesta ti. Mulawong do pedang las rohana mar pesta. Pedang na binoto bete. Ya hana mah. Ini bana. Karena pesta itu sukacita. Pesta itu harus bersukacita, harus memang benar-benar hidup di dalam sukacita. Jadi di hamuan non penang panitia harus mengandalkan Roh Kudus. Harus mengandalkan Roh Kudus. Mau dia olak ke pengen nak. Biasa di. Jala na juk mat dok soni holak kepeng na sulu mangalok kepeng na dui. Iyo. Alana mau lulu bana mangalok kepeng na tuhuria. Dak pala dohonon na soni. Jala may le di bana mat dok ko ni. Mularongan na sa tonga-tonga muna. Marhusip-husip pa mo holak kepeng berat tidak kelak ko ate. Terin na tong. Bukan persoalan banyak atau tidak. Tidak di situ kita. Dan saya selalu ketika mengadakan pesta saya tidak amat terkonsentrasi dengan hasil pestanya, tapi saya selalu terkonsentrasi kegiatannya, rangkaian kegiatannya dapat membuat damai sejahtera seluruh jemaat. Baunang marpesta no sebulan do hita marpesta, ale marbeda 2 tahun. Dangot tong. Ikulu je be pada mihon 2 tahun nai. Kan lulus hon namar Natali. Nah, marnata lu sonya biasanya anak ibu-ibu sonya marnata lulu merbada. Alan di dinas seragam dok warna nyomma ina warna nyonina merbada. Gedang masih pakulingan. Marte tangga merliturgi. Nah, sama-sama alto manang meso. Jadi ko 2 tahun no pada mionon. HP namarnata lu sederi do. Suatu songonihi tadi. Kebetulan ini nanti ada berbagai rangkaian kegiatan yang membangun pondasi kesatuan jemaat. Jadi makanya ada ini sekedar informasinya HKBP Gold talent. Sadok isi narong talentana masuk anon diputin. Arong nabui marede masuk. Aung do lansia aidelate. Lansia idol pe mai terus sadok sonang ido sabuked de ngorang salah dene 522 sana udah dene jala mau udah dehonom munai ale cocok do tusuluga munai lansia surgo inna cocok dede itu dia. Jadi adong nabui marpiano jagoi bana silahkan masuk semua talenta yang ada dalam hidup kita. Nanti kita pertunjukkan di kegiatan kita.
Unang atong ay boy do talenta berbeda inna. Na berbeda dak talentai. Si bolis do yate. Dibuat lamang lomba gosip inna ba dak tarpe kami. Kan ulur sa lomba gosip ninna, daw dak talenta namang gosipi. Talenta main piano, main ini, bernyanyi. Nah, itu dia. Nanti ada kegiatan rangkaian. Jadi pokoknya kegiatan ini kita buat dia supaya jemaat ini semakin bersatu, berbahagia. Alannya udah ngadong. Ayo bikin so nasal martad dingaha, wek una berbedin na. Ngadong an nonom berbedon. Sadok mulu berbeda berarti perbeda bana. Nangarung berbeda karena ini semua lini. Bas mulu berbeda du penul lensi de bain lensi idol berbeda mu orang nabi noto simbe pada mau kamu ati contoh nah ekonaro juara paditain na ba daong ati ale kegiatan ini membangun keutuhan gerejanya. Kegiatan itu membangun kebersamaan jemaatnya. Kegiatan itu, rangkaian kegiatan itu akan membuat gerejanya semakin bersinar. HKBP Bandung tanggal 16 Juni genap 88 tahun. 16 Juni. Dan kita nanti akan mengadakan pertangyangan itu 16 Juni hari Jumat. Pertangyangan mulai masonari daftar isi nomor kuralana terbatas doon. Terbatas ngagudang namen mendaftar mau kur apa di situ kita nanti merayakan ulang tahun ke-88 dan tanggal 18 kita akan memberikan ulos kepada jemaat yang sudah 70 tahun dan yang belum mendapat. Hati. Anggo nama dapat nang beto na sama dapat bebe. Alan ulum mabiyari banang 72 73 tang calon itu dia. Itulah rangkaian kegiatan kita. Merguguma ade panitia. Kebetulan panitianya pesta 1 ibu-ibu, pesta 2 juga ibu-ibu. Aku boton pesta 2 netek nah do penaing ade. Ibu-ibu do penaing memang ibu-ibu ini harus didepankan ini pada masa kini. Angguama posruamuna. Ocoron niamo don terus kegiatannya sedinggan. Ade. Semangat dan ingat kepada seluruh panitia akan dilantik. Hanya dengan kekuatan roh kita dapat melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan kuasa Roh-Mu yang menuntun hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan selalu hadir di tengah-tengah kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan dan memberikan sinar terang bagi sesama, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di dunia ini, sehingga lebih banyak orang yang terselamatkan oleh karena kasih setia Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Berkati hidupnya ya Tuhan, sertai segala aktivitasnya. Bagi yang bekerja di instansi swasta, di instansi pemerintah, yang sedang menjalankan usaha, atau yang bekerja di berbagai profesi masing-masing, dahulu segala aktivitasnya, sehingga aktivitasnya menjadi sukacita bagi mereka dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang tengah sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumah. Jamah tubuhnya ya Tuhan, sehingga tubuhnya dapat sembuh kembali seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang berduka. Kiranya Roh Kudus-Mu dan kekuatan dari Tuhan yang memampukan mereka keluar dari duka cita dari hidup mereka. Pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, terkhusus yang merindukan keturunan. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan Tuhan dan jawablah kerinduan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih studi, yang masih sekolah, atau yang mau melanjutkan pendidikannya. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan Tuhan.
Karena kami tahu ketika mereka di tangan Tuhan, maka rencana Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus hari ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan kepada jemaat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat seluruh program gereja-Mu, kiranya dapat berjalan dengan baik dengan kuasa dari Tuhan. Guru pendeta, pintua, dan jemaat dapat bergandengan tangan untuk melakukan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan melantik panitia Pesta Huria II sekaligus ulang tahun gereja-Mu yang ke-88. Kami serahkan seluruh panitia yang akan dilantik nantinya. Kiranya kuat kuasa roh Tuhan menyertai mereka, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Sigo
masuk mahita tu acara pelantikan marede mahita sian bukwede 487 ayat sada. Asini rohamu puji Allahumma Maha besar di panggilan sohaku gaben sorangan uang ingalanmu rohani ondiri mangkoni pakai roh konungai gaderulah ulami. Hamu akadongan ruas ni huria HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata masuk mahita tu acara pelantikan panitia pesta huria 2 HKBP Bandung tahun 2027 alani ita begema surat keputusan najenahahon ni sekretaris ni huriata. Surat keputusan nomor 028 garis miring D.18 Romawi garis miring RBRM garis miring HB garis miring SK garis miring 5 Romawi garis miring 2023. Pimpinan Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata yang berkedudukan di Jalan LLRE Martadinata nomor 96 Bandung menimbang perlunya segera mengangkat panitia pesta huria kedua HKBP Bandung tahun 2023. Mengingat Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 memperhatikan program kerja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata tahun 2023 dan sermon Parhalado Partohonan HKBP Bandung tanggal 16 Mei 2023. Memutuskan dan menetapkan mengangkat panitia pesta huria 2 HKBP Bandung tahun 2023 sebagaimana daftar nama-nama panitia terlampir dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diaturkan di dalam Aturan Peraturan HKBP tahun 2002. Kedua, mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan pesta huria HKBP Bandung tahun 2023. Ketiga, segala keputusan hasil rapat panitia sebelum dilaksanakan harus disampaikan kepada pimpinan Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata untuk disetujui. Keempat, membuat laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut. Kelima, demikianlah surat keputusan ini diperbuat dengan catatan jika ternyata di dalam membuatnya terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Mei 2023, pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata, Pendeta Jason Simajuntak STH MM ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Bandung atau Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata nomor 028 D angka Romawi 18 garis miring RBRM garis miring HB garis miring SK garis miring 5 Romawi garis miring 2023 tentang panitia pesta huria kedua HKBP Bandung Resort HKBP Bandung tahun 2023. Untuk nama-nama yang akan kami bacakan nanti, untuk panitia inti bersama dengan koordinator setiap seksi, kami mohon untuk hadir ke altar. Penanggung jawab, pendeta resort, penasehat, semua pendeta fungsional, semua parhalado. Ketua, Nyonya Duma Sibarani Boru Hutapea, daerah 4 Sarbumcip. Wakil Ketua, Nyonya Ice Silaen Boru Marbun, daerah 7 Pajajaran. Bendahara, Sintua Nyonya Farida Simajuntak Boru Manik, daerah D2 Antapani Arcamanik. Sekretaris, Roy Simajuntak, daerah D4 Sarbuncip.
Wakil Sekretaris Pratista Borusitorus Naposo. Koordinator Ibadah seluruh pendeta beserta dengan Sekretariat Huria. Koordinator Acara Nyonya Diana Pardede Boru Simajuntak, daerah D4 Sarbumcip. Anggota kami mohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Nyonya Lena Tambun Boru Nababaan, daerah D2 Antapani. Tia Boru Siahaan, daerah D4 Sarbuncip. Patricia Boru Manik, daerah D7 Pajajaran. Koordinator Dana Nyonya Mita Sitanggang Boru Limbong, daerah D4 Sarbuncip. Anggota Nyonya Ida Tambun Boru Harianja, Riau Patra Komala. 2. Teddy Sihite Antapani Arcamanik. 3. Sintua Arnold HF Simajuntak Dago, daerah 4. Nomor 4. Sintua Nyonya Melpa Marpaung Boru Simajuntak Sarbumcip. 5. Calon Sintua Nyonya Nurhayati Panjaitan Boru Tarigan Sarbumcip. 6. Horasman Nahampun Malabar. 7. Reinita Sirait Boru Panjaitan Bansel. 8. Bernard AM Situmeang Pajajaran. 9. Calon Sintua Nyonya Grace Tambunan Boru Aritonang Bypass Timur. Koordinator Publikasi Dokumentasi Tafarel Siagian Naposo. Wakil Koordinator Publikasi Dokumentasi Arthur Sitorus Remaja. Anggota Jericho Simajuntak Naposo. 2. Sean Patrick Wirabuana Putra Naposo. 3. Junio Tanjung Naposo. 4. Janeta Sandrele Kereli Pardede Remaja. 5. Salomo Panderaja Lumbantobing Remaja. Koordinator Perlombaan Nyonya Kristina Situmorang Boru Sibarani, daerah 2 Antapani Arcamanik. Anggota Nyonya Marintan Simbolon Boru Sitorus Antapani Arcamanik. 2. Rinovia Boru Simajuntak Sarbumcip. 3. Nyonya Farida Simangunsong Boru Siahaan Pajajaran. 4. Joshua Sitinjak Pajajaran. 5. Dikson Butar-Butar Pajajaran. 6. Yusnita Sihombing Naposo. 7. Neal Matias Simajuntak Remaja. 8. Henok Pangaribuan Remaja. 9. Joyce Boru Tarigan Remaja. Koordinator Perlengkapan dan Dekorasi Jakarlen Simbolon Antapani Arcamanik. Koordinator Dekorasi Nyonya Esther Napitupulu Boru Tampubolon Antapani Arcamanik. Anggota Perlengkapan dan Dekorasi 1. Riki Lumban Gaol Antapani Arcamanik. 2. Eden Tambun Antapani Arcamanik. 3. Roni Uli T. Nainggolan Antapani Arcamanik. 4. Casit Joarman Situmorang Sarbumcip. 5. Riki Pangaribuan Sarbumcip. 6. Kevin Lepandonski Pardede Pajajaran. 7. Peberlin Sitompul Pajajaran. Koordinator Konsumsi Nyonya Basana Rima Manik Boru Siregar Pajajaran. Anggota Nyonya Lisbeth Siregar Boru Sianipar Antapani Arcamanik. Nyonya Rohani Nababan Boru Simajuntak Antapani Arcamanik. Nyonya Emi Panjaitan Boru Sihombing Antapani Arcamanik. Nyonya Neti Banyarnahor Boru Pangaribuan Antapani Arcamanik. Nyonya Nurmala Naiborhu Boru Panjaitan Sarbumcip. Nyonya Hesti Karo-Karo Boru Marpaung Sarbumcip. Nyonya Sariana Siahaan Boru Purba Sarbumcip. Nyonya Roni Hot Situmorang Boru Saragi Sarbumcip. Nyonya Risma Silain Boru Siahaan Pajajaran. Nyonya Sariati Silain Boru Pasaribu Pajajaran. Winda Afrida Boru Simbolon Naposo. Brikita Boru Sitorus Naposo. Serena Palangki Boru Hutahayan Remaja. 14. Sude Pardihuta Nisintua dari seluruh WIK. Koordinator Penerima Tamu Nyonya Rani Simajuntak Boru Sitanggang Sarbumcip. Anggota Nyonya Ita Silain Boru Siagian Antapani Arcamanik. Nyonya Mary Samosir Boru Sijabat Antapani Arcamanik. Nyonya Helena Raja Guguk Boru Sinaga Antapani Arcamanik. Betty Boru Sihombing Antapani Arcamanik. Nyonya Mardelina Pangaribuan Boru Tampubolon Sarbumcip. Nyonya Uli Marpaung Boru Manurung Sarbumcip. Nyonya Akma Sihombing Boru Situmeang Pajajaran. Nyonya Tari Purba Boru Simajuntak Pajajaran. Tania Boru Siagian Naposo. Julia Margareta Boru Situmorang Remaja.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Mei 2023, pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata, Pendeta Jason Simanjuntak STH MM ditandatangani dan dicap. Hamuna saluhu panitia na jongjong do hamu noaeng di zulun di debata di tonga-tonga ni huriana na ulu do hamu mangulahon ulau pakubasion di huria HKBP Bandung Resok Bandung Riau Martadinata gabe panitia pesta huria 2 HKBP Bandung tahun 2027 obar tu aturan dohok peraturan ni HKBP atong sedarion di minggu pesta na parjolo 20 Mei 2020 tolu. Atong sadarion di minggu pesta parjolon nga ta lantik be panitia ni pesta huria 2 mengaduk maju hamu tu dapat ruas setiada te ruamon nama jalo sesuatu ai sedo teh hamu satu ngena ma ate omma kamanginang panitia di tonga-tonga ni pesta huriata somamu musai mengaduk sa martangiak kita tapasada rohata martangiang mahita ali tu hadi bata hupasahat tami masaluhu panitia na jongjong noeng di ropamu na memilih dirina marhobas marhiti bulau pesta huria 2 HKBP Bandung tahun 2027 ramoti jala parbisuhi manasida lahu patupahun ulau ni gohi jala tupahi manasida marhiti habisuhon nasian ho asadingga mardala pakku basion nasida obar tulomoni roham ramoti mahuriam HKBP Bandung Resok Bandung Riau Martadinata asa totong di bagas Allah ni roha digohi dami doho holong nasiapko alani anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokopami amin udul mahamu laos jongjong mahita saluhna rak mangedehon 720 ayat sada. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku maka milikku semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan amin. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepercayaan kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.